Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa barakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya yang sudah diluangkan untuk acara hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu satu persatu kepada yang terhormat Ibu Safridah Haryani sebagai Kepala Sekolah KBIT TPAI dan pengelola lembaga ini. Yang terhormat Ibu Nikmatul Basro sebagai Kepala Sekolah TKIT Bahati kita. Yang terhormat Dewan Guru semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita semua membaca Al-Fatihah terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita hari ini selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, di sini saya akan menyampaikan diseminasi calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini tidak jauh beda dengan disiplin positif, karena disiplin positif juga bagian daripada budaya positif itu sendiri. Mungkin ibu-ibu semua juga sudah mulai mengeksplor modul-modul yang ada di PNN, Masya Allah. Itu sebagai langkah awal untuk kita semua tetap bersemangat dalam mencari ilmu. Nah, di dalam budaya positif atau ekosistem positif di sini kita mengacu pada filosofi dari KHD. Jika ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, di mana yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Di sini artinya apa? Kita ibaratkan petani. Petani kan tidak bisa mengubah bibit padi menjadi bibit tumbuh jamur. Tapi kita bisa mengolah bibit tersebut dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan cara memberikan media tanam seperti tanah kita kelola, diberikan pupuk dan perawatan yang terbaik. Begitu pula dengan kita sebagai pendidik. Kita harus menyiapkan segala macam yang bisa menumbuhkan potensi anak didik kita. Di dalam budaya positif sekarang yaitu eksplorasi konsep. Di sini ada 4 materi, yaitu perubahan paradigma, stimulus respon lawan atau teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol. Nah, di sini perubahan paradigma. Nah, ini sekaligus icebreaking kita ya. Coba ibu-ibu semua cari teman di sampingnya masing-masing. Cari teman di sampingnya masing-masing. Berarti nggak dapat. Berarti buahnya 2. Oke.
Nah, kegiatan kepalkan tangan. Ada di sini. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil dan tuliskan benda yang paling berharga bagi Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan dan genggam benda itu dengan sekuat tenaga. Buat sebuah kepalan. Lalu tangan Anda mencoba untuk merebutnya dengan membuka kepalan tangan itu dengan berbagai macam cara. Bisa dipaksa, bisa diapakan, terserah. Jika Anda tidak ingin benda tersebut diambil lah, itu istilahnya mau mengambil benda yang ada di tangan. Coba dipraktekkan. Dipraktekkan. Ini perubahan paradigma kita. Terbuka. Sudah? Agak-agak ya? Sudah siap semua dengan benda yang paling berharga? Sudah. Iya, satu yang berusaha mempertahankan, satu yang berusaha untuk mengambil. Iya, ditulis benda yang paling berharga bagi ibu yang mengepalkan tangannya. Oh, itu Masya Allah. Ayo, 1, 2, 3. Saudara yang berhasil merebut atau bahkan masih mempertahankan. Ada yang berhasil sudah merebut atau masih ada yang mempertahankan. Masya Allah, Bunda, sedekah banyak. Oke, sudah. Saya ingin yang berhasil direbut duluan. Siapa yang berhasil merebut? Jenengan ya, menyatakan tangannya. Karena tadi ditanya dikit. Siapa yang berhasil direbut enggak? Bu Sofi. Dikasih cuma-cuma bahasa Arab suci. Bu Sofi. Ini karena kenaikan. Bu Ani dan Bu Tati dulu. Kenapa tidak direbut? Alhamdulillah, saya kekeh mempertahankan lawan saya terus. Saya tidak mau ambil hak Bu Ani ngomong, alhamdulillah musuh saya
memiliki motivasi. Apa motivasinya? Bisa dari eksternal ataupun dari internal. Contohnya yang eksternal yang mana tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Betul. Dari eksternal itu dari luar diri kita. Tapi kalau dari internal, yaitu bagaimana caranya kita mempertahankan apa yang ingin kita pertahankan, atau apa yang ingin kita perjuangkan, atau apa yang ingin kita lakukan, karena itu baik gitu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini selama ini bahwa kita menganggap bahwa guru adalah mengontrol murid, lalu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Itu ilusi kita selama ini. Sini perubahan paradigma, stimulus respon dari kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam arti apa? Kita mungkin melihat perilaku tersebut buruk di mata kita, tetapi pada dasarnya orang yang kita anggap buruk itu sebenarnya mempunyai tujuan tersendiri. Kita kan nggak tahu sebelum kita menganalisis apa penyebabnya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, tetapi di teori kontrol model berpikir menang dan menang. Jadi kita semuanya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Semuanya menang karena untuk mencapai suatu kebaikan. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita selama ini mungkin berusaha untuk melakukan sesuatu kepada anak didik kita agar anak didik kita sesuai dengan apa yang kita sarankan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan akhirnya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tindakan mulia. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin
diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja Ibu? Menghargai orang lain, menghormati, membantu, kedermawanan, seperti itu ya. Itu universal, tidak memandang ras dan suku budaya. Nilai-nilai kebajikan di sini peduli, rajin, integritas, rasa hormat, banyak sekali ya. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, bijaksana, ya macam-macam sekali. Nah, ini nilai-nilai yang kita harapkan bisa tersemat kepada anak didik kita. Nilai-nilai kebajikan yang seperti ini. Nah, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila selain dari kebajikan yang universal tadi, kita sebagai lembaga tentu mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Karena di dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu sudah sangat komplit, sudah mengakomodasi semua nilai-nilai kebajikan universal yang tadi itu. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal tadi itu dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dan kalau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan kepada profil pelajar Pancasila sudah ada di sini, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, lalu mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, referensi kita sebagai guru saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur, atau oleh pihak panitia atau pengawas Anda atau pimpinan Anda, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi ataupun sebagai guru berprestasi, atau yang terakhir Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi anak didik Anda. Teori motivasi perilaku manusia di sini disampaikan oleh Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, di mana teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini adalah motivasi dari mana ini? Internal atau eksternal? Tentu eksternal. Ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tentu ini masih eksternal juga. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah apa yang baik dan ingin kita lakukan, karena itu bisa meningkatkan potensi diri kita sendiri. Tentu jika kita memiliki motivasi intrinsik, insya Allah untuk menularkan kepada anak didik kita, itu akan lebih mudah.
Jadi apa? Kita melakukan rutinitas sehari-hari itu bukan nggak ada tantangannya ya. Setiap manusia itu pasti punya kesibukan dan permasalahannya sendiri. Tetapi kalau kita berhenti untuk membuat suatu perubahan kebaikan, minimal untuk diri kita sendiri, itu akan, yaitu tadi, nanti akan sulit untuk menyebarkan kebaikan pula kepada orang lain. Jadi itu hanya sekedar, akhirnya kalau kita tidak melakukan dari dalam diri kita sendiri, akhirnya itu sebagai bukan bujuk-bujuk ya, cuman nyuruh-nyuruh saja gitu. Akhirnya tidak akan dapat rootnya untuk anak didik kita. Merdeka. Kita sudah merdeka ya Ibu. Sudah berapa tahun kita merdeka? 78 tahun. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ibu-ibu pernah suka nggak diperintah-perintah? Nggak suka kan? Nggak suka. Tetapi kita harus cakap untuk memerintah diri kita sendiri agar kita selalu berbuat baik dan memperbaiki diri. Itulah arti makna merdeka. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini kemarin sempat bingung ya. Keyakinan itu kayak kita meyakini Yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi begini Ibu, bahwa kita itu hidup di suatu lingkungan yang besar, di mana lingkungan yang besar itu memiliki karakter atau budaya. Nah, di dalam budaya itu sendiri, kita akan berharap yang kita lakukan, kita terapkan adalah budaya yang positif. Ingin nggak kita melakukan budaya negatif? Ya, ingin kan? Nah, di situ kita sendiri yang harus menciptakan supaya lingkungan besar kita itu sebagai lingkungan yang sudah melakukan budaya positif. Lalu kita merujuk lagi ke lingkungan sekitar kita. Di sekitar kita apa? Kita hidup dengan keluarga, dengan tetangga, dan tentunya dengan lembaga kita. Itu lingkungan yang kecil, kita juga bentuk dari budaya yang besar tadi itu. Budaya yang besar artinya kita semua itu kan Indonesia ya. Kita merujuk lagi ke lingkungan kita masing-masing. Dan di dalam lingkungan sekolah ada lingkungan yang lebih kecil lagi, yaitu lingkungan kelas-kelas. Nah, di situ di lingkungan kelas kita meyakini apa? Meyakini suatu nilai-nilai yang positif. Itu namanya keyakinan kelas. Awalnya dari budaya positif. Anak-anak kalau tidak memiliki keyakinan sama dengan kita, itu susah Ibu. Mereka hanya memandang apa yang mereka kerjakan itu baik menurut mereka, karena kita tidak tahu motivasi anak-anak berbuat seperti itu. Jadi kita harus membuat suatu keyakinan yang diyakini oleh semua warga kelas minimal. Untuk membuat keyakinan itu kita perlu melakukan kesepakatan. Nah, urutannya seperti itu. Jadi kesepakatan kita lakukan untuk mencari keyakinan apa yang baik untuk kita semua. Urutannya seperti itu. Mengapa tidak beraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat kita ngajar? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Jadi kita melakukan semua itu kembalinya nanti pada keyakinan. Lebih
yaitu bertanggung jawab, mengembalikan barang pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu keyakinan saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, saling menghormati, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan berempati. Gunakan masker. Gunakan masker itu apa? Bukan hanya perintah, tapi itu adalah keyakinan bahwa kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Berjalan di kelas dan koridor, yaitu keyakinan keselamatan. Nah, contoh keyakinan kelas. Di sini kita bisa mengatakan ya, keyakinan kelas 1, kelas yang fase A. Setiap anggota kelas perlu belajar. Mungkin kalau di TK atau playgroup kita akan bermain dan belajar. Di situ kita nanti keyakinan kelas bahwa semuanya anak berhak untuk bermain dan belajar, tentunya dengan aman dan nyaman. Lalu setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan dengan gembira, tidak ada intimidasi atau was-was dari orang lain, dari guru atau teman. Lalu setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, di sini mungkin tugas dalam artian anak-anak nanti kan dapat kalau kita kan berkelompok ya. Nah, itu penugasan artinya melakukan kegiatan sesuai dengan kelompoknya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau dibandingkan keyakinan kelas 5 sudah lebih tinggi katanya, selalu bersikap positif. Di sini dalam artian memakai kata-katanya ibu. Nah, kalau anak yang usia dini kan masih konkret ya, konkret menggunakan kata-kata yang konkret. Nah, kalau sudah tingkatan yang lebih atas menggunakan kata-kata yang abstrak itu mungkin sudah mereka daya nalarnya sudah ada. Kita jadi membuat keyakinan itu yang konkret dulu untuk anak-anak. Senantiasa menjadi diri terbaik, atau diri terbaik dalam mereka ya. Nah, itu semakin tinggi tingkatan itu bisa menggunakan memilih kalimat yang lebih abstrak besar. Itu berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, seperti ini ibu-ibu. Jadi kesepakatan kelas kita ini nanti kita ambil prosesnya seperti ini. Jadi kalau anak-anak PAUD bisa dengan gambar yang kecil-kecil itu yang kemarin ya, itu adalah tidak boleh dari kata-kata yang apa ya, larangan dulu. Dari larangan dulu, misalkan tidak boleh berlari. Yang positifnya berjalan di dalam kelas. Nah, seperti itu. Lalu kesepakatan keyakinan apa dari berjalan di dalam kelas? Keselamatan, keamanan, kenyamanan. Nah, seperti itu. Tanya. Ini saya juga belum melakukan. Ini aksi nyata saya. Kemarin yang saya isi di Google Form, dan saya insya Allah pada 2005 bulan. Jadi saya akan membuat kesepakatan kelas untuk meyakini sesuatu yang baik kelas saya. Kemudian apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa mengambil pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam arti gini, dalam restitusi anak-anak kita bikin kesadaran, sadar diri atas apa yang mereka perbuatnya, bukan merasa bersalah. Merasa bersalah maksudnya begini, bukan merasa bersalah. Kalau anak merasa bersalah dan takut, itu nanti akan diulang lagi. Tapi kalau anak merasa bersalah dengan keyakinan bahwa itu adalah ada nilai-nilai kesepakatan keyakinan yang dia langgar, insya Allah untuk mengulangnya lagi tidak akan terjadi. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Jadi mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini masih dalam kalimat yang negatif ya. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan, menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Kalau kita menghargai anak didik kita agar anak didik kita tetap nyaman dalam proses pembelajaran, kita akan hadir 15 menit sebelumnya. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keyakinannya yaitu keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini untuk tingkatannya tinggi, yaitu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan kesabaran. Jangan berlari di kelas, ya, atau koridor, yaitu untuk keselamatan. Sudah pintar Bu tadi, sudah bisa bergerak. Sudah disiplin positif ya. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus dirasakan anak, tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak akan sakit fisik maupun psikis dalam jangka waktu yang mungkin lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, tetapi kalau konsekuensi akan menstimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, jadi nanti anak akan merasa kayak putus asa ya kalau disalahkan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Sini tindakan guru. Coba dirumuskan ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali hukuman. Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa Pak hukuman? Kira-kira tidak memakai sepatu seharian nyaman nggak ibu-ibu? Itu bisa menyangkut fisik atau gimana ibu? Kalau tidak memakai sepatu, misalkan kepanasan, kan sakit kan kaki kan? Itu hukuman ibu-ibu. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Siapa yang konsekuensi? Oh, ayo yang percaya diri jawabannya. Mana yang konsekuensi? Angkat tangan. Konsekuensi kami sesuai dengan Karena dia tidak mengikuti pemanasan. Karena sesuai dengan konteksnya ibu-ibu. PJOK. Tapi kalau misalkan pelajaran agama disuruh lari, itu tidak sesuai konteks. Seperti itu. Sekarang kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap tindakan anak itu pasti ada tujuannya. Kita tidak bisa menyalahkan anak atas perbuatan anak yang mungkin membuat akibat orang lain atau anak lain itu atau tersakiti, sebelum kita memahami kebutuhan dasar hidup anak tersebut. Dalam arti apa? Kebutuhan dasar itu ada 5. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, survival, kebutuhan kasih sayang, love, kebutuhan kebebasan, freedom, kebutuhan kesenangan, fun, kebutuhan power. Nanti ada contoh kasus di belakang. Nah, kita sebagai guru jelas mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 dulu. Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira kita semua sering menjadi yang mana? Teman dan pemantau. Ada juga loh yang membuat orang merasa bersalah. Kasihan Tuhan sakit. Iya. Oh, nggak pernah. Semuanya kita pernah melakukan. Tapi kita harus bisa memilih apa yang harus sering kita lakukan. Posisi kontrol yang mana? Itu. Nah, di sini ada perbedaannya ibu. Guru berbuat menghardik. Kalau menghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau membuat orang merasa bersalah, menunjukkan kekecewaan. Lalu kalau teman, ya kita berbicara seperti layanan teman anak-anak, pemantau, menghitung akan dan mengukur, mengajukan. Kalau manajemen itu mengajukan pertanyaan pemantik ibu. Jadi manajer itu sebenarnya tingkatan kontrol yang paling tinggi. Jadi kita di situ berinteraksi dengan anak-anak
ngaji seperti ini guys. Penghubung biasanya dengan suara tinggi. Ranu, sudah dia. Selesai, lari-lari saja. Ayo dia. Seperti itu ya. Sambil melotot gitu ya. Nah gitu ya. Kalau pas lupa itu ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Akibatnya apa? Kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Yang kedua bisa juga kembali duduk. Murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, iseng dengan mengotori tempat sekitarnya. Atau lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu untuk anak-anak yang sudah besar. Kalau anak-anak yang kecil, protes gitu. Gurunya diprotes ya. Iya. Pernah nggak? Siapa yang pernah? Yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Ciri-cirinya itu nada suaranya memelas, lalu sedih, bahasa tubuhnya merampak pada anak biasanya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Senang sekali mengecewakan ibu. Jadi kayak memelas gitu loh. Lanjutannya yaitu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam guru menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun itu dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, yang bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Jadi kayak tertekan, pegel, mendemrosok gitu. Kalau dengan cara seperti ini. Hal yang ketiga, kontrol sebagai teman. Ciri-cirinya suaranya akrab, ramah, bercanda dengan bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, matanya tersenyum. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kalau terlambat lagi sambil kita ketawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Kita akan teman. Nanti Pak Guru bantu ya, gitu. Kita friend, gitu ya. Dan akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru-guru yang lain. Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah atau peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Itu akibatnya jadi ketergantungan kepada guru.
Nah di sini kontrol yang terakhir yaitu kontrol manager. Nadanya selalu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, lebih luas gitu ya, lebih fleksibel menghadapi murid. Guru, begini guru, adik apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kita beri pemantik. Tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi anak terus kita giring dari perbuatannya itu. Baik itu bisa dilakukan apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Ini contoh-contoh ya Ibu. Jadi intinya untuk manajer itu kita guru harus bisa menyampaikan kalimat pemantik untuk anak. Seperti itu. Jadi menggiring anak untuk menyadari apa yang telah dilakukan itu misalkan salah, ya salah, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Dampaknya posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari murid, berkaca pinggang, atau yang kasar-kasar ya supaya yang ini dan bukan untuk fokusnya adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi gitu. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Jadi anak kita giring untuk mencari jalan keluarnya atas tindakan yang telah dia lakukan. Kemudian sedikit garis restitusi. Di modul juga sudah ada nih. Di sini ada 3. Di sisi yang paling bawah yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua sisi sebelah kiri kita ya, sebelah kiri kita itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan apakah tindakan tersebut maksudnya tindakan tersebut dari keyakinan apa ya tidak sesuai gitu. Nah, pada sisi pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak akan termotivasi dari kesalahannya itu agar memperbaiki kesalahan itu dari nilai-nilai yang sudah mereka yakini bersama. Dalam arti saya pernah ya teman saya sendiri saya tegur karena refleks saya menegur karena melihat aset itu ditaruh begini sakitan. Nah, saya takut itu membahayakan mencederai arsip ya. Akhirnya saya selalu agak tinggi suara saya. Mas Marco. Nah, dengan suara tinggi saja anak sudah kaget dan merasa tercek gitu loh, gelesek gitu ya. Mau mengulik itu sudah susah. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang perlu kita biasakan untuk tidak berekspresi yang langsung kaget ya sebagai guru ya. Tapi mungkin kita bisa dengan bahasa tubuh segera menghampiri, kita pegang dulu seperti itu. Kita dudukkan, lalu kita ajak bicara. Kalau kita ingin anak didik kita reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara yang mengatakan contoh kalimatnya seperti ini.
Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi berbuat salah itu pasti nanti akan membuat orang lain rugi atas apa yang kita buat. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita menegur anak itu dengan kalimat-kalimat positif seperti itu. Bukan berarti kita mengiyakan ya. Bukan berarti kita mengiyakan bahwa perbuatan itu nggak apa-apa, bukan berarti seperti itu. Tapi kita lebih menggali rasa bersalah itu dengan kalimat-kalimat yang positif. Misalkan habis didorong terus membalas. Nah itu kan anak mempunyai tujuan tersendiri. Begitu, kamu berhak merasa begitu, misalkan marah, menggebu-gebu seperti itu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Gitu. Nah di sini restitusi akan sulit bila anak terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Anak itu akan merasa kalau bersalah itu lesu gitu ya. Nah, lesu itu sampai terakhir itu sudah kalau seperti itu. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Aku kok selalu selalu dianggap salah ya. Padahal maksudku mau ngajak bermain, aku kok keliru ya. Nah, yang tadi itu ternyata apa? Ya setelah saya konfirmasi lagi, saya tanya kan, itu kenapa kok menarik asik dari belakang lehernya gitu kan? Aku mau mengajak bermain. Ternyata seperti itu ibu-ibu. Dan saya langsung merasa sangat bersalah sekali. Nah, Asif selama ini memang mencari zona nyaman dalam arti dia selalu menghindar dari Ranu, ataupun duduk aja nggak mau deketan dengan Ranu. Dia menghindar. Mungkin dengan bahasa tubuh Asif yang seperti itu, dia penasaran mungkin. Penasaran kok seperti ini. Jadi antara Asif dan Ranu, persepsinya saya luruskan. Mas Asif ternyata tadi Mas Ranu mau mengajak Asif bermain, tapi Mas Ranu caranya bisa dengan cara yang lebih baik. Mas Ranu, Kak Asif, coba Asif itu kan cadel ya, tapi dia itu cemen tuh, kosakatanya banyak dan daya kritisnya itu sudah banyak lah, lumayan bagus. Kak Asif, kalau melihat Ranu seperti itu, bicara nak. Saya itu kan, akhirnya banyak bicara sekarang Bu Asif dengan Ranu. Ranu pun juga seperti itu, karena Asif bicara. Kemarin terakhir itu Asif memegang mainan, lalu Ranu mungkin ingin bermain juga ya. Mau diambil gini, Asif bilang gini, kamu mau bermain bersama? Langsung gitu Asif, iya. Nah, ternyata sudah kelihatan, sudah ngerti ya maksudnya satu sama lain. Akhirnya main bersama Bu, seperti itu. Jadi kita mengajak restitusi itu tujuannya seperti itu. Nah, dalam kondisi ini orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa mendatang. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, sehingga kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam arti apa? Dari contoh Ranu tadi, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari Ranu? Ajak main ya.
menghindar? Kasih selalu menghindar sebelumnya ada. Kalau kasih sayang bagaimana? Dia merasa asik kayak mencuekin Rani. Apa ya? Menghindar, ketakutan sendiri asik. Nah si Ranu otomatis kayak seperti ini ya ke saya. Kayaknya nggak suka ya ke saya. Seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya butuh kasih sayang dari semua teman-temannya. Cuma caranya yang perlu kita arahkan. Gitu. Nah kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing ya buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Misalkan tadi Ranu berbuat apa, bisa langsung narik aja nih, ayo bermain, ayo bermain. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, saya tadi tanyakan seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Ternyata ini banyak main. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting dari kamu. Misalkan ini mempertahankan diri dari anak-anak yang usil. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalau kita ditolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka kita akan merasa dipahami. Dia akan merasa dipahami. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, pernyataan-pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Contohnya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Seperti tadi yang Ranu lakukan itu, apakah kamu ingin bermain dengan banyak teman? Kan? Apa kamu ingin punya banyak teman? Saya gitu. Mau. Ternyata dia mau. Nah, dengan membantu untuk meluruskan perbuatannya lebih baik, itu nanti akan membantu dia lebih baik lagi. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, di sini kasus ini yang sudah saya demonstrasikan. Kemarin tugas demonstrasi kontekstual saya itu
kebanyakan kalau yang kelas atas sudah bisa membuat skenario ya. Jadi anak-anak diajak untuk melakukan kegiatan restitusi. Tapi saya kesulitan kalau untuk anak yang usia dini. Akhirnya saya melakukan dengan sebenarnya diambil gambar gitu ibu-ibu, diambil gambar, di shoot, dikirim, dijadikan YouTube. Dan 2 kasus. 1 kasus berhasil saya lakukan karena waktu itu saya lakukan dengan keadaan yang sepi, pulang sekolah. Yang 1 kasus dalam kelas, yang kasus kedua itu sebenarnya terjadi, cuma tidak sempat saya shoot karena tidak memungkinkan dengan kondisi pembelajaran anak-anak. Jadi ada sasar, ada cece, dan macam sebagainya itu. Di sini coba ibu baca kasusnya, jelas ya. Saat lama pulang, saya lihat Zaki dan Gibran itu ngobrol sendiri ibu, tapi dengan suasana yang tegang. Sampai akhirnya kalau ngobrol sendiri berdoa nggak? Akhirnya nggak berdoa. Seperti itu. Setelah teman-teman, kebetulan teman-teman gini ibu, anak-anak itu sudah bisa mengkoreksi temennya. Bu itu tadi ngobrol sendiri, nggak pulang ya bu ya? Oh iya, doanya diulang, saya gitu kan, doanya diulang. Jadi akhirnya saya panggil, tidak saya keluarkan karena belum berdoa kan. Kalau anak-anak sudah paham, kalau berdoanya tidak fokus akan doa lagi. Di situ saya mengajak ngobrol 2 kali. Seperti ini, ibu-ibu. Ini contoh kasus ini. Nanti ini juga bisa jadi bahan umpan balik untuk saya. Apakah restitusi yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, atau banyak yang perlu diluruskan lagi atau diperbaiki lagi. Saya kan juga masih belajar. Kalau sudah, slide berikutnya sudah belum? Kalau sudah kasih aba-aba ya ibu. Sudah, oke. Mohon ibu-ibu bisa menganalisis dan jawablah pertanyaan ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bu Ari? Jelaskan apa indikatornya. Monggo, siapa yang bisa menanggapi untuk pertanyaan pertama? Monggo. Terserah mau jawab yang pertama, kedua, atau ketiga. Siapa dulu?
Posisi yang diambil Bu Ari posisi manajer, karena Bu Ari memberikan pertanyaan pemantik pada anak untuk membangun ini ya, apa tadi, keyakinan yang sudah diyakini bersama. Yang mana Bu? Yang menunjukkan Semuanya dari awal kan dikerucutkan gitu ya. Sebentar, dari awal akan ya itu kan mengkonfirmasi, dikonfirmasi dulu apakah betul ya Kak Zaki apa yang disampaikan Gibran itu kan jadi bilang aku tadi kan dikonfirmasi dulu ya ke temannya, jangan-jangan ini membuat-buatnya, terus habis itu sambil jalan minta maaf. Nah, ini maksudnya anak itu dipahamkan bahwa itu kata-kata misalnya tadi dikatakan hewan, kan betul itu bukan hewan ya. Kalau menurut saya ada ini ya, jika mata itu ke teman, apa itu sudah menjadi teman yang baik, terus mungkin perlu apakah Kak Zaki hewan, itu mungkin tambah itu ya. Kalau mengatakan manusia tetapi mengatakan seseorang itu hewan, agar jadi bisa, tapi panjang akhirnya ya. Agar jadi bisa jadi teman yang baik, bagaimana ya caranya? Minta maaf. Ya sebetulnya sih tidak sekedar minta maaf ya, tetapi tidak mengulangi lagi. Jika nanti mau bercanda kira-kira bicaranya, itu bisa ditambahkan ya. Jika nanti mau bercanda kira-kira bicaranya seperti apa ya, ya bicara yang baik-baik. Ya itu sepakat. Indikatornya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Bu Ari? Kasus tersebut saya sudah sepakat nilai kebajikan apa yang ingin dituju dari langkah restitusi tersebut. Jadi menghargai teman ya, menghargai sayang teman bisa dijadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya sudah ada itu ya. iya, belum saya. Belum disepakati ya. Ya. Tadi saya juga tiga kali di kelas menghadapi permasalahan anak-anak. Permasalahan pertama itu saya perhatikan Destan tiba-tiba menangis ya. Kenapa Destan menangis? Nunjuk, yang ditunjuk si bukan Satria, Pradipta, perutnya Pradipta. Bukan bisa menangis itu. Terus Pradipta cerita, ini kena kursinya Destan ngangkat gitu. Apa betul Destan kursinya sampai kena di punggungnya Pradipta? Kira-kira kalau kamu minta maaf Destan sembuh ya sakitnya ya. Tambah nangis ya, salah aku bicara dulu. Terus oke ya kamu sedih ya. Terus nangis ya boleh, silakan selesaikan dulu nangisnya. Terus habis nangis, kenapa tadi kok bisa sampai ini kursinya kena Pradipta? Pradipta lagi yang ngomong, itu kursinya diangkat-angkat terus ini nangis sampai. Jadi dia sebetulnya sudah menyadari bahwa itu bersalah gitu. Iya dulu Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan tidak sengaja. Jalur Bu Guru kena adik ketika adik ini. Tapi kemudian Bu Guru kalau pakai jarum ini tidak pakai jarum lagi. Kalau adik tidak pakai jarum lagi karena khawatir itu membahayakan orang lain. Setiap kita pasti juga pernah melakukan kesalahan. Dan kira-kira besok lagi bagaimana supaya tidak membahayakan temanmu? Hati-hati, ya hati-hati. Lalu kursinya dibawa-bawa kemana-mana? Tidak. Oh ya. Oke. Bagaimana menyelesaikan
maaf ya, minta maaf. Besok lagi ketika membawa kursi hati-hati, ketika minta kursi nggak usah diangkat-angkat. Begitu. Satu yang kedua kasusnya Naura mendorong siapa? Haifa. Mendorong Haifa. Bu guru, aku didorong Naura gitu sampai nangis. Jadi dari itu saya konfirmasi, apakah betul Naura kamu mendorong Haifa? Iya, dia mau ambil main aku. Tidak, aku cuma lihat-lihat. Si Haifa gitu. Oh, dia lihat-lihat, tapi diam saja dia. Oh, berarti bagaimana dong ketika kamu mau lihat-lihat supaya temanmu tidak berpikir yang macam-macam? Boleh aku lihat-lihat, itu mungkin bisa menyelesaikan masalahmu. Terus kenapa kok pakai di? Iya, karena dia mau ngambil. Tidak ngambil, tadi bilangnya apa? Mau lihat-lihat, ya lihat-lihat gitu. Tadi apa ya? Kebanyakan anak-anak itu memang keterampilan bicaranya belum bagus, sehingga kita akhirnya butuh waktu lama. Hanya ketika kita sudah konsisten seperti itu, anak-anak itu akan terbiasa menyelesaikan masalahnya itu dengan bicara, dengan oh ini benar, ini sepakati bersama, oh ini tidak benar, seperti itu. Dan akhirnya saya kembali seperti yang dulu kita, yang tidak boleh ke anak itu kita kan seudam ya, ke anak aja seudam, nggak boleh ke orang tua juga nggak boleh sudah. Gitu. Jadi kita jangan persepsi negatif dulu. Pernah saya itu karena si anak itu sukanya itu musir temannya, sampai saya itu lari bu. Aduh, sudah ternyata dia nggak mau ngajak temannya, itu kan cara modalnya ngajak temannya bermain, tapi caranya bergerodakan gitu ya. Itu yang mungkin perlu kita luruskan di kelas juga. Permasalahan yang ketiga tadi permasalahannya novel, tapi saya tidak sukses yang novel ini karena dia menggambari mukanya siapa itu? Mukanya Ibrahim yang spidol. Lalu Bu Ibrahim digambarin. Kenapa mukanya kok digambarin? Terus langsung dia diem Bu. Atau mungkin karena dia ini salah gitu, ini ya nggak tahu, pokoknya dia kenapa. Oke, Kak Ibu kasih waktu 5 menit ya, nanti masalahnya kita selesaikan. Nah setelah waktu 5 menit tadi itu masalahnya Destan yang muncul. Akhirnya yang diselesaikan masalahnya Destan. Karena yang tapi setelah Destan saya kembali lagi, gimana tadi masalahnya bisa diceritakan, tetap belum mau ngomong gitu. Jadi untuk menghadapi anak yang diam begini, kalau kemarin kita lihat videonya bagaimana itu? Lihat videonya di disiplin positif, ketika ada anak lalu ditanya ada masalah terus dia nggak diem, ada yang ingat? Sama itu ya. Jadi yang kemarin belum ini novel itu belum mau menyampaikan sampai saya 5 menit terus akhirnya ketumpuk masalahnya Destan, dan saya tanya lagi tetap belum mau berbicara. Terima kasih, mungkin Bu Ari bisa membantu ya saya. Terima kasih Bu Ani. Memang banyak sekali permasalahan di anak-anak ya, karena memang anak-anak usia dini itu kan memang suatu pencarian konsep perbuatan, mana perbuatan yang baik bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Mungkin bagi dirinya itu baik mengajak teman, tapi bagi orang lain caranya keliru. Nah, seperti itu. Itu mungkin perlu perlahan. Ada juga yang kita meng-cross-check anak-anak yang tidak mau bicara. Yang waktu kelas saya itu Bu, kelas yang berusaha Naura sama Bu katanya
gerakannya. Nah kemarin itu waktu di Sentra Drama, si siapa ya temennya itu cewek juga kalau lupa saya, itu tiba-tiba nangis Bu, nangisnya lumayan kecil ya menurut saya, mungkin atau merasa kesakitan sekali, ditarik tangannya, sakit Bu tanganku ditarik sama Naura. Nah Naura itu akhirnya ronggong gitu. Terus saya tanya ini, iya Naura, apa betul tangannya siapa sih kemarin itu ditarik sama kamu? Diam aja. Terus agak lama, kira-kira kenapa Mbak kok tangannya ditarik? Ojo duduk, ya karena apa? Dia menjawabnya ngajak duduk. Oh berarti ngajak duduknya itu terlalu keras. Ngajak duduk. Oh ternyata tadi Kak Naura itu mau ngajak duduk, tapi sakit Bu. Nangis Bu. Nah Kak Naura bisa menjadi teman yang baik. Itu tadi sudah baik, mau ngajak duduk temannya, tetapi akan lebih baik juga kalau caranya juga baik. Saya pikirkan gimana temannya tidak kesakitan, bisa merasa senang seperti itu. Tapi Naura akhirnya dia kayak menarik diri itu memang apa mungkin karakteristiknya juga seperti itu ya. Jadi kayak ketakutan itu Bu, kayak ketakutan itu. Nah itu mungkin kita karena kita sentra ya, jadi kita perlu mempelajari karakteristik semua. Nah, akhirnya Sama saya Naura itu lebih awal-awal itu diam. diem. Tapi sekarang alhamdulillah enggak diam, bisa maksudnya kita bicara dengan ini. Tetapi juga dia langsung minta maaf ke Haifah. Minta maaf ya, besok lagi bagaimana caranya? Izin dulu dong kalau mau lihat-lihat, kita bisa, Laura bisa bicara begitu. Mau menyampaikan, memang modelnya anaknya berikut Iya. Letak lucu. Terima kasih. Untuk teman-teman ada yang mau disampaikan atau menanggapi atau ada yang perlu ditanyakan atau belum jelas terkait yang mana? Nanti kita akan menyamakan persepsi. Selama ini kita mungkin aturan di dalam kelas seperti itu ya, berjalan di dalam kelas itu setiap hari disoling itu ya. Kadang-kadang disoling itu juga masih aja berlari-lari. Nah mungkin nanti kita bisa menyamakan kegiatan. Kalau saya insya Allah ya Rabu, karena saya masih menyiapkan itu tadi gambar-gambar ataupun tulisan-tulisan. Itu kan juga salah satu untuk mengenalkan anak literasi ya, tidak berjalan di dalam kelas seperti itu, tidak berlari di dalam kelas itu yang perbuatan yang negatif dulu ya. Lalu kita memilihkan kalimat yang positif. Setelah itu keyakinan apa yang perlu kita lakukan bersama, bahwa kalau berlari di dalam kelas akan mencelakai orang lain. Nah, berarti itu keyakinan keselamatan seperti itu. Kalau di video ini kalau yang saya tangkap itu anak-anak diajak bersama kesepakatan yang akan disampaikan, pasti akan semuanya nyebut ya. Iya, menyebut Nanti kita kelompokkan Iya. sama-sama, kemudian diubah menjadi kalimat. Jadi misalkan anak-anak nanti menyebutkan apa yang tidak menyenangkan bagi kalian, gitu ya. Itu kan negatif semua ya. Berarti nanti seperti ini positifnya. Di situ nanti kita yang nulis. Anak-anak menyebutkan tidak bentak-bentak, nggak boleh bentak-bentak, nggak boleh bentak-bentak. Kamu tempel gitu loh. Nanti anak-anak tetap kita kasih kesempatan mengungkapkan pendapatnya.
itu. Hmm. bisa tapi dengan positif teman-teman nanti. Iya. Guru membantu menuliskan juga bisa di papan tulis. Lalu ditempelkan file, dikasihkan yang sejenis misalnya itu Nah, ya sejenis nih maksudnya nih. Misalkan keselamatan itu apa saja, nanti itu kayak tadi. teman-teman anak-anak itu tahu indikatornya. Kalau teman-teman itu berarti apa sih nggak boleh ini nggak boleh tahu. Oh iya. Yang mengatakan itu teman-teman. Kayak tadi itu Bu, menggunakan mainan dengan baik. Artinya apa? Kadang anak-anak menggunakan mainan duduk-dudukan gitu loh, duduk dengan temannya, bikin pedang-pedangan, terus ya. Itu kan menggunakan mainan tidak baik akhirnya. Nah, itu kan juga keselamatan teman juga kan akan tidak nyaman gitu. Tadi itu masih Bu Iva, Adam sama siapa ya? Yang nggak bisa bicara Fitri ya, Fitri itu duduk temennya semua, semua didului. Sudah giliran Adam itu Adam nggak nangis dan nggak nangis, cengak-cengir aja. Dibalas sama Adam, yang sama cengak-cengir gitu. Akhirnya Fitri, aku dipukul sama Adam. Saya sudah tahu dia memang dari tadi saya lihat itu dia untuk teman-temannya sih nggak ada yang marah, ya nggak ada yang marah temennya. Kalau dibalas sama Adam dia marah, lalu nangis, mungkin kesakitan ya. Coba Mas Fikri, tadi kira-kira sebelum Adam memukul Mas Fikri melakukan apa saja ya, saya gitu kan. Oh iya, tadi Mas Fikri berperan sebagai apa, saya gitu kan Bu Ani? Bapak tugasnya apa saja? Kerja. Jadi Mas Fikri kerja apa ya, saya gitu kan? Diam aja. Tadi Fikri toto kan si Adam kan pelan ya, lucu jawabnya. Tadi toto Bu, gitu ya. Itu lucu anak itu. Ya seperti itu ya anak-anak itu lainnya ya. Fikri akhirnya apa ya? Mudah-mudahan menyadari lah kesalahannya dia itu kalau berbuat seperti itu. Nah, kalau dipukul kan sakit nggak Fikri? Nah, kalau seperti itu berarti kira-kira tadi perbuatan Fikri bagaimana? Saya gitu kan Bapak? Ini gitu sudah. Karena bahasanya masih apa ya? Belum jelas. Seperti itu. Ada lagi mungkin Ibu? Sudah ya? Oke. Mungkin itu aja dari saya. Jika nanti kita akan belajar lagi dalam prosesnya, kita bisa rundingan lagi. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.